Dan pemirsa, kami akan hadirkan informasi terkait dengan konferensi pers dari Polda Lampung, bagaimana perkembangan penyelidikan dalam kasus tewasnya 3 anggota Polri di Waikanan, Provinsi Lampung. Kita simak konferensi pers berikut ini. Yang kami hormati Bapak Pangdam jadi ini apa konferensi pers? dan Bapak Pangdam 2 Sriwijaya dan Bapak Dandan 043 Garuda dan jalan utama lainnya. Alhamdulillah, puji syukur pada saat ini kita dapat yang ini gue naruh di speaker bawah, speaker agak nyala, yang yang atas. 3 Bayangkara Polri yang gugur dalam tugas. Untuk itu, pertama ini kami persilakan kepada Bapak. Sama semua bang. Kompas sebelah di atas di yang masuk sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Salam Kebajikan. Kami pun yang saya hormati Panglima Dandan 2 Sriwijaya, rekan saya Bapak Mayor Jenderal Om kenain aja, oke. Komandan Korem Nokta Negara Gini? Bapak Polda Lampung, para pejabat Audionya nggak ada yang di pimpinan Menjadi gabungan dan bangga perkembangan penyidikan, perkembangan iya. Pada kesempatan ini dapat saya menyampaikan perkembangan buat yang belum kepala informasi berhubungan selanjutnya 3 bagi mereka Polda Lampung dalam melaksanakan tugas pembubaran kerjasama di Waikanan beberapa waktu lalu. Dan saya menyampaikan penarian yang dari turun kita kepada saudara-saudara kami, saudara kita semua yang telah gugur di dalam melaksanakan tugas. Dari doa, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun segala dosa-dosanya diampuni. Ini aku nih, bang, Senantiasa seperti biasa rekan-rekan sekalian, iya bang, ngobrol teknis itu bang. Dia ada di saya speaker yang ininya mati bang. peristiwa ini kan lebih yang terjadi di kronologis mulai dari diawali dari adanya undangan yang beredar di kalangan masyarakat melalui media sosial, Oh sih ini juga nggak bisa masuk. San, WhatsApp maupun Facebook tentang ajakan untuk melaksanakan pemilihan tahunan halo bang. Naruh di database register di speaker 46 bawah. Waikanan Kayaknya takut internet yang Provinsi di Lampung luar dalam internet undangan bisa masuk ke teleponnya bang. bisa tampil di sana. Ya, tampil Ntar lihat di desain dulu bang ya. dalam bentuk undangan seperti kurang lebih undangannya. Ini ada di WhatsApp, ada di medsos, Facebook. Iya bang. Kemudian Fotoin deh, gue fotoin. bisa kayaknya, bisa. undangan ini juga kita konfirmasikan kepada beberapa orang yang sudah bisa kita amankan di antara Semua sampai dua kemarin ya. maka
Presiden ya, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 2025 kira pukul 14 waktu Indonesia Barat dia mengetahui adanya laporan penyelidikan jenis kambing ayam di level S register 44 Wairangan Provinsi Lampung dari kawannya tersangka inisial I, P, L dan F serta I. Ini sedang kita lakukan pencarian kepada tersangka lain. Kemudian berdasarkan undangan itu disebarluaskan oleh saudara B. Disebarkan oleh saudara B yang adalah seorang oknum melalui pesan WhatsApp. Lalu pada tanggal 17 Maret 2025 hari Senin, setelah mendapatkan informasi tersebut, Kapolres Wairangan memerintahkan kepada jajarannya untuk bisa melakukan penindakan dalam konteks pembubaran karena waktu yang sudah mepet atau sudah menjelang buka puasa dan jauhnya jarak tempuh serta waktu tempuh dari Polres Wairangan ke lokasi, sehingga pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekitar pukul 17.00 di Kampung Karangpanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Wairangan, tim yang terdiri dari tim TKP 308 bersama-sama dengan personil Polsek Negara Batin serta anggota Samapta Polres Wairangan mendatangi TKP perjudian tersebut yang dipimpin oleh almarhum Kapolsek Negara Batin AKP Anumerta Lucianto. Begitu tiba di tempat kejadian perkara, setelah dilakukan tembakan untuk membubarkan, kemudian terdengar beberapa kali letusan. Dan kemudian diketahui terdapat 3 orang anggota Polri mengalami luka dan kemudian meninggal di tempat. Di antaranya adalah Kapolsek Negara Batin, kemudian Aibda Petrus dan Bribtu Muhammad Ali. Sedangkan rekan yang lain berusaha untuk mengevakuasi korban dan saling melindungi. Dari peristiwa ini, langkah-langkah yang sudah diambil oleh Polda Lampung, yang pertama saya Bang, ini tidak kedengeran sama sekali. Bapak Janrem 043 Garuda Hitam. Halo. Dan info yang ada, dan kami bersepakat para TNI Polri ini bahwa kami ingin melakukan penyelidikan. Iya, emang bikin copot, cuman pakai atmo kan. Untuk bisa membuat terang peristiwa ini, saling melengkapi, Gak jelas ini saya. saling memberikan informasi Di depan mati speakernya. sampai dengan menemukan pelaku dan Bang, saya alat bukti yang ada. nggak bisa, tadi saya udah ngambil speaker itu aja udah dihalangin. Tadi dari semua terus itu aja. Dari peristiwa ini kita membuat 2 klaster peristiwa. Yang pertama adalah peristiwa satu ayat itu sendiri atau sesuai dengan pasal 303 KUHP, dan yang peristiwa kedua adalah meninggalnya atau terjadinya penembakan terhadap petugas pada saat melakukan tindakan kepolisian membubarkan perjudian tersebut. Jadi ada 2 peristiwa yang sebetulnya tidak saling terkait. Terhadap peristiwa pertama untuk perjudian, kami sudah melakukan permintaan sejumlah barang bukti dari TKP, baik itu yang berupa uang tunai kurang lebih 21 juta rupiah, kemudian peralatan-peralatan yang ada di gelanggang tersebut, ada air, ada kendaraan roda 2, roda 4, kemudian taji,
Ini sudah kita cerita yang berkaitan dengan perjudian tidak sesuai dengan pasal 303 KUHP. Kemudian juga sudah menetapkan seorang tersangka dan ini juga akan bertambah tersangka berikutnya terkait dengan perjudian. Saksi yang sudah diperiksa sejumlah 14 orang. Saya ulangi, saksi yang sudah diperiksa sejumlah 14 orang. Kemudian karena terdapat peristiwa penembakan, maka kami juga melakukan pendalaman terhadap peristiwa penembakan itu. Dari yang sudah kita kumpulkan yang berkaitan dengan alat bukti untuk menjelaskan bahwa peristiwa itu ada atau tidak, yang pertama bisa ditampilkan foto TKP secara umum dari atas. Oke, ya sudah. Untuk mempersingkat waktu, saya percepat saja. Jadi TKP ini berada di kawasan Everest Register 44 Negara Batin Albani, Negara Batin berkaitan di Gunung Lebu dan Kebun Karet. TKP-nya berada di sana, memang sangat terpencil, hanya ada satu rumah di sekitar TKP. Hanya ada satu rumah. Kemudian petunjuk yang didapatkan untuk bisa melakukan bahwa TKP ini atau tempat ini dijadikan TKP ini sesuai juga dengan chapter video ajakan melakukan perjudian yang di-upload atau posting melalui media sosial yang dilakukan oleh seorang oknum tadi. Ini kita sudah chapter, kita sesuaikan posisinya dan lain sebagainya sehingga TKP-nya adalah di situ. Kemudian kita dukung juga dengan keterangan saksi, diantaranya keterangan saksi petugas yang melakukan pembubaran sebanyak 13 orang ditambah masyarakat, ya. Ada 1 orang ya yang dia juga menjadi tersangka dalam kasus perjudian. Kemudian dari keterangan saksi yang ada, yang pertama adalah keterangan saksi atas nama Z yang dia menerima undangan, bahwa undangan itu dia tahu itu adalah dari seorang oknum TNI. Kemudian dia tahu orang tersebut berada di TKP pada saat itu, bertemu dan melihat kemudian kami juga sudah memeriksa 13 Sambil hidup aja Bang, nggak apa-apa. yang melaksanakan kegiatan pembubaran itu. Dari 13 orang itu terdapat 4 orang saksi yang dalam keterangannya melihat bahwa 4 orang saksi yang dalam keterangannya melihat bahwa oknum tersebut melakukan penembakan dengan menggunakan senjata laras panjang. Kita coba lakukan semacam prarekonstruksi dari jarak berapa Anda melihat. Ada yang dari jarak kurang lebih 6 meter, kemudian ada yang kurang lebih 13 meter, 5 meter, bahkan juga di antara saksi itu ada yang kenal. Sehingga dia bisa dengan cepat mengetahui bahwa ini adalah oknum tadi. Kemudian dari hasil olah TKP ditemukan beberapa selongsong peluru, ya, yang mengelompok, ya, beberapa selongsong peluru yang mengelompok
Jadi ada 2 tempat yang mengelompok, tempat lain memang terpisah-pisah. Yang oleh tim lapor setelah diukur antara posisi selongsong peluru dengan titik jatuhnya korban, di situ ada darah dan lain sebagainya, itu searah, ya, searah dengan posisi korban. Jumlah selongsong keseluruhan berjumlah 13 selongsong peluru, terdiri dari 8 butir kaliber 5,56, kemudian 3 butir kaliber 7,62, dan 2 butir kaliber 9 mm. Ini semua sudah kami siapkan administrasi penyidikannya dan sudah dikirim ke laboratorium forensik untuk dilakukan proses pemeriksaan Balmed-4. Kemudian juga dari TKP dan dari tubuh korban kita ambil sampel darahnya juga sudah kita periksakan ke lapor. Kemudian dari hasil otopsi ketiga jenazah, di sini hadir Dr. Legowo, nanti bisa kalau misalkan ada yang mau bertanya lebih detail silahkan tanyakan kepada ahlinya. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa dari hasil otopsi ketiga jenazah ditemukan luka tembak pada dua orang di bagian kepala dan 1 orang di dada. Yang ketiganya mengakibatkan kematian. Kemudian ditemukan proyektil pada ketiga korban tersebut dalam kondisi 2 terpecah dan 1 masih utuh. Ini mungkin ya. Ini masih utuh. Ya, masih utuh. Terhadap proyektil ini juga sama kita periksakan ke lapor untuk bisa mengetahui apakah diletuskan atau ditembakkan dari senjata jenis apa, apakah laras pendek, laras panjang, atau apakah pabrikan atau non pabrikan. Nah, ini sudah kita kirimkan ke ke lapor. Kemudian terhadap 2 proyektil yang tadi dalam kondisi pecah-pecah juga sama, ini kita kumpulkan jadi 1 sesuai dengan di mana ditemukan. Ini kita periksakan ke lapor, mudah-mudahan dengan alat teknologi yang ada bisa direstrukturisasi untuk bisa kita identifikasi apakah berasal dari senjata laras pendek, laras panjang, atau pabrikan non pabrikan. Jadi ini semua yang sudah kami lakukan dan ini juga kita share kepada rekan-rekan dari Korem dan dari Pomdam tentang informasi ini. Kemudian karena kita sudah melakukan joint investigasi, teman-teman dari Pomdam juga sudah menyampaikan bahwa sudah ada 2 orang yang menyerahkan diri dan keduanya berdasarkan pengakuannya berada di TKP. Nah, ini sesuai berarti dengan keterangan-keterangan yang lain bahwa memang ada. Ya, berdasarkan pengakuannya berada di TKP, kemudian juga melakukan penembakan dan membawa senjata api. Namun disampaikan senjata api jenis rakitan. Ini yang masih akan kita dalami ke depan. Karena semua fakta peristiwa harus didukung dengan alat bukti. Saya ulangi, semua fakta peristiwa harus didukung dengan alat bukti sehingga semangat kami untuk bisa mengungkap ini kemudian dengan kebersamaan dalam melakukan penyelidikan mudah-mudahan bisa memberikan hasil yang bisa memenuhi rasa keadilan bagi semua. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, tapi mungkin ada yang mau disampaikan oleh Pak Panglima, kami persilakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Kapolda. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Pangdam 2 Sriwijaya. Kami silakan. Tes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita hormati dan kita kebanggakan bersama Bapak Kapolda Lampung, ini sahabat saya. Yang saya hormati pula tes. Saya ulangi, yang kita hormati dan kita banggakan bersama Bapak Kapolda Lampung beserta Wakapolda dan jajaran PJU-nya, yang saya hormati dan Rem 03 Garuda Hitam, rekan-rekan wartawan yang berbahagia. Pertama-tama saya selaku Pangdam 2 Sriwijaya, karena wilayahnya termasuk Provinsi Lampung, ya, mengucapkan turut berbelasungkawa atas gugurnya 3 prajurit Bayangkara dalam melaksanakan tugasnya. Kami sekali lagi dengan tulus ikhlas dari lubuk hati yang paling dalam mengucapkan turut berbelasungkawa. Yang kedua, sehubungan dengan kejadian ini, seperti yang sudah juga disampaikan oleh Bapak Kapolda, bahwa sedang berlangsung joint investigation, ya, antara Polda dengan kita mengeluarkan tim dari Pomdam, ya, termasuk Denpom Lampung, dan sampai dengan sekarang sedang berlangsung. Nah, sehubungan dengan ini kita berharap ini segera selesai hasil investigasi ini, sehingga nanti bisa kita sampaikan apa yang terjadi sebenarnya, kemudian juga bagaimana penyebabnya ini bisa terjadi. Karena dari sementara temuan barang bukti di lapangan ini, ya, contohnya tadi disampaikan jenis kelongsongnya ada 3 kalau tidak salah, berarti kan itu ada 3 jenis senjata di TKP. Nah, ini termasuk tadi dari pengakuan oknum ini senjatanya rakitan. Nah, kita cari dulu senjatanya, nanti dicek, disesuaikan dengan uji balistiknya apakah sesuai atau tidak. Nah, seperti itu, sehingga nanti ini bisa kita segera informasikan kepada rekan-rekan. Saya kira itu rekan-rekan, ya, mudah-mudahan nanti segera ini selesai investigasinya, bisa kita informasikan dengan cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan, mungkin ada tanya jawab. Kami persilakan dari rekan-rekan awak media satu persatu namun tertib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari yang saya tanyakan pada saat kejadian ini pelaku menjadi, adakah menjadi kejadian di tempat pembuangan tersebut? Terus kedua, selain anggota Polri, adakah korban dari warga sipil pada saat kejadian tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, senjata api apa yang digunakan, kemudian ini pelaku ini menembak ini secara random atau memang tepat menyasar kepada korban yang meninggal dunia ini. Demikian Pak Kapolda.
Baik, masih ada? Silakan. Izin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, saya Itsan dari Metro TV. Izin tanya Bapak untuk penegasan saja, berarti kan tadi terkait kabar beredar senjata belum ditemukan ini dari pengakuan kedua oknum yang sudah menyerahkan diri, mereka menggunakan senjata jenis apa dan posisi senjata di mana. Dan yang kedua, izin memastikan dan mengkonfirmasi berarti ini benar apakah kedua kedua pelaku sejauh ini berarti anggota aktif TNI. Terima kasih. Izin Jenderal, saya dari Pupu dari Nusantara TV ingin memastikan kalau dari hasil forensik kemarin itu kan si para korban luka-luka tembaknya emang terkonfirmasi dari jarak dekat. Ingin membenarkan apakah sebenarnya seperti apa yang terjadi. Terima kasih. Baik, kami cut dulu, izin dijawab dulu nanti untuk sesi berikutnya. Kami persilakan kepada Bapak Kapolda maupun Bapak Pangdam. Mungkin ada 5 pertanyaan, tetapi mungkin khusus untuk yang nomor 4, pelaku apakah masih aktif, nanti biar Pak Pangdam yang... Ya. Nanti itu biar Pak Pangdam yang menyampaikan, tetapi yang pertama apakah ada kemungkinan selain oknum atau pelaku lain yang ada di sana? Saya jawab bisa iya bisa tidak. Jadi karena ini masih berjalan, ya masih berjalan. Kalau dilihat dari di TKP ditemukan sejumlah kendaraan roda 2, roda 4, ya, sehingga bisa tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang di sana itu banyak. Apakah mungkin pelakunya 2 atau 3 atau 4 atau 5? Bisa, semua tergantung sejauh mana informasi yang kita miliki untuk bisa membuktikan tentang keberadaan atau pelaku-pelaku lain, mungkin seperti itu. Terjawab nomor 1? Ya. Kemudian apakah ada korban dari orang sipil? Sampai dengan hari ini kita belum menemukan, belum ada. Ya. Kemudian pertanyaan nomor 3 dan nomor 4 saya rasa hampir sama, ya. Senjata jenis apa, kenapa bisa tepat, kemudian dilihat dari luka-luka. Ini yang sedang kita periksa, kita uji di lapor. Kita pengen tahu, ya. Petunjuk yang kita miliki hanya 1, hasil otopsi terhadap jenazah, perlukaannya, luka terbuka mengakibatkan kematian, ya. Kemudian apalagi yang kita miliki adalah adanya keterangan saksi yang menyatakan bahwa melihat ada orang melakukan penembakan. Nah, dari jarak berapa variatif, ada yang 6 meter, ada yang sekian dan lain sebagainya, dan ada yang kenal. Tetapi yang utama adalah kita mendapatkan dari hasil otopsi, kita menemukan ada proyektil, ya, ada proyektil yang 2 proyektil itu ditemukan di bagian kepala. 2 orang korban sudah dalam posisi terpecah-pecah, dan 1 yang ada di dada sebelah kanan Kapolsek, dan itu masih utuh. Ketiganya kita lakukan pemeriksaan, kita kirim ke lapor untuk diperiksa, diuji balistik metalurgi forensiknya untuk bisa mengetahui, yang pertama, ini ditembakkan menggunakan senjata apa, laras panjang atau laras pendek. Yang kedua, ini ditembakkan dengan menggunakan senjata merek pabrikan atau rakitan. Ini sedang diperiksakan. Mohon bersabar untuk bisa kita menunggu pemeriksaan ini semua. Hasilnya nanti kita akan kolaborasikan dengan teman-teman yang tergabung dalam tim gabungan tadi, apakah bisa saling mendukung dan lain sebagainya untuk dalam rangka memenuhi alat bukti. Ya, saya rasa terjawab ya, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya mungkin Pak Pangdam, silakan.
Kalau ditanyakan masih aktif, dua-duanya oknum ini masih aktif ya. Tapi seperti sampaikan tadi, yang bersangkutan ini menyerahkan diri pada saat kejadian, setelah kejadian ya. Nah ini lagi kita dalami ya, apa peran yang bersangkutan dan nanti akan kita cross check ya keterangan yang diberikan pada saat di olah TKP nanti ya, sehingga kita ketahuan dia berbuat apa di TKP tersebut pada saat kejadian. Itu ya. Jadi sudah terjawab ya, dua-duanya masih aktif. Terima kasih. Bisa kita buka sesi kedua, namun dengan tertib. Ya, tinggal satu sesi lagi. Kami persilakan dari sebelah kanan. Silakan. Cek. 3 saja kami batasi untuk sesi kedua ini. Ya, selamat sore Bu, Pak. Saya Abel dari Kompas TV. Mau tanya ini terkait dengan fenomena sabung ayam yang terjadi, ini memang sebenarnya seperti apa? Dan kan kemarin dibilang katanya wilayah tersebut ini seperti Texas ya. Ini maksudnya seperti apa? Terus setelah itu siapa pemilik lahan ini sehingga bisa menjadikan lahan itu sebagai arena yang cukup besar untuk perjudian tersebut? Terima kasih. Baik, yang kedua silakan. Ya, izin Bu, saya Rio dari Tribun Lampung mau bertanya terkait pelaku yang sejauh ini sudah ada yang diamankan. Sejauh ini pelakunya diamankan di mana dan apakah sudah ada pemeriksaan khususnya dari Danrem atau Pangdam terhadap pelaku ini? Mungkin itu dari saya Bu. Yang terakhir silakan. Izin Jenderal Tommy dari Detikcom. Yang mau saya tanyakan itu sampai saat ini dari pengakuan oknum ini senjata itu dibuang kemana? Terus selanjutnya sudah dilakukan tes urin terhadap si oknum TNI ini dan hasilnya seperti apa? Sama statusnya sudah tersangka atau masih saksi? Itu aja. Baik, cukup ya untuk sesi terakhir ini. Kami persilakan kepada Bapak Kapolda maupun Bapak Pangdam. Baik, yang dari Kompas TV tadi ya, Kompas ya, menanyakan. Coba diputar foto udara yang lokasi itu. Fenomena sabung ayam. Jadi dari keterangan saksi yang ada selama ini kegiatan tersebut itu dilakukan yang mengundang pemain-pemain dari luar, ya pemain-pemain dari luar. Kita bisa katakan pemain-pemain dari luar berdasarkan juga dari hasil di TKP ditemukan banyak kendaraan yang platnya bukan BE tetapi dari Sumatera Selatan, plat BG, bahkan plat A, AG, ya, jadi dari luar. Baru kali ini dilaksanakan invitation ini dilakukan di Lampung. Kemudian yang dimaksud daerah Texas itu apa sih? Ya. Kalau Texas sekarang mungkin gedung-gedung, ya. Tetapi ini adalah lokasi tempat arena judi sabung ayam tadi. Mobil-mobil itu tadi itu bukan mobil pelaku, tetapi karena ini kita sudah datang ke TKP sehingga itu mobil dari petugas. Tapi sebetulnya kendaraan-kendaraan itu ada di itu kebun karet. Yang ini punya petugas. Ya jangan salah persepsi. Yang sebelah kanan baris ini punya petugas gabungan dari Polres, dari Polda, dari Kodim, dari Korem, dari POM, semua ada di sini. Nah itu yang ada di sana, di dalam. Ya, itu. Jadi memang sangat terpencil dan rumah yang ada di situ hanya satu, yang beratap hanya ada satu. Ini ada di kawasan register, kawasan HTI register 44. Ya,
kawasan register 44. Berdasarkan keterangan dari pemain dan mereka yang ada di sana, informasi bukan pemilik lahannya ya, pemilik gelanggangnya itu adalah oknum tadi. Tapi ini harus kita dalami, semua harus kita uji, harus kita kunci dengan alat bukti, sehingga orang tidak bisa mengatakan asal-asalan, katanya semua harus firm. Mungkin terjawab ya untuk Kompas TV tadi ya. Ya, ini persepsi, tetapi kita berbicara fakta. Fakta di lokasi, ya, TKP tempat perjudian sabung ayam itu, ya seperti itu. Seperti itu. Jarak tempuh, waktu tempuh dari kota Kabupaten Waikanan ke lokasi itu hampir 3-4 jam, siang hari, malam hari tidak ada lampu. Ya, jadi kondisinya seperti itu. Pelaku tidak mungkin mencari tempat yang ramai, pasti tempat yang sepi. Ya. Terjawab ya? Saya rasa cukup. Silahkan nanti yang berikutnya ini ada 3 pertanyaan, mungkin bisa dari Pak Panglima. Silahkan. Baik, terima kasih. Jadi 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi, kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya, kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personil saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Yang berikutnya ya masalah senjata. Nah, ini sampai sekarang ini kita sedang mencari alat bukti tersebut ya, untuk memperkuat dari keterangan yang ada sehingga kita tahu nanti jenis senjata apa, apakah benar rakitan ataukah senjata pabrikan dan sebagainya. Karena juga tadi kan disampaikan selongsong atau selongsong yang ditemukan itu ada 3 jenis ya, berarti kan kira-kira ya teman-teman tahu berarti di situ ada 3 jenis senjata kira-kira seperti itu. Tapi apa senjata yang bagaimana itu yang perlu kita cari ya, bersama-sama dengan tim dari Polda Lampung. Masalah tes urin ya tadi ya terakhir ya. Kita belum melaksanakan tes urin, tetapi dari indikasi secara fisik kedua orang oknum ini sehat ya, sehat normal ya. Jadi sampai sekarang belum ya, tetapi kalau ada indikasi yang mengarah misalnya sebagai pengguna akan kita laksanakan untuk tes urin. Demikian, terima kasih. Baik, rekan-rekan sekalian, saya rasa ini yang bisa kami sampaikan dan ini cukup untuk sampai dengan di saat ini. Insya Allah ke depan setiap perkembangan akan kita sampaikan dan perlu kami sampaikan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat Lampung bahwa kami tetap solid ya, kami tetap sinergi. Proses yang ada akan dilakukan secara transparan, kemudian kita juga bersinergi dalam melakukan pengungkapan ini. Tadi sudah saya sampaikan, kita saling mengisi, saling melengkapi. Apa-apa yang ditemukan kita coba cari alat buktinya untuk bisa melengkapi persangkaan kepada setiap-tiap yang nanti akan ditetapkan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa, baru saja kita saksikan konferensi pers yang disampaikan oleh pihak Kapolda Lampung bersama dengan pihak Pangdam II Sriwijaya terkait dengan perkembangan kasus tewasnya 3 anggota polisi yang tengah bertugas dalam melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan, Provinsi Lampung. Ada beberapa update terkait dengan investigasi yang dilakukan secara bersama-sama oleh Polri maupun TNI terkait kasus ini, pemirsa, di mana polisi bersama TNI telah menggelar olah TKP, kemudian meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk 2 orang oknum anggota TNI yang telah menyerahkan diri dan saat ini masih berstatus sebagai saksi. Kemudian pihak Kepolisian dan TNI juga telah melakukan atau mendapatkan hasil dari otopsi ketiga jenazah, yang mana dari otopsi ini ditemukan bahwa terdapat beberapa luka di bagian tubuh jenazah dan 3 luka ini ditemukan di mana ada 2 korban yang mengalami luka di bagian kepala, kemudian 1 korban mengalami luka tembak di bagian dada. Dan selain itu juga ditemukan di 2 korban, ini ada proyektil yang sudah terpecah dan di 1 korban proyektil yang masih utuh. Terkait dengan temuan proyektil ini, pemirsa, menjadi temuan yang penting menurut kepolisian karena akan dilakukan uji laboratorium forensik untuk mengetahui apa jenis senjata yang digunakan oleh para pelaku atau oleh pelaku untuk melakukan tembakan ke arah anggota polisi yang tewas. Selain itu dari hasil olah TKP juga ditemukan ada sejumlah selongsong peluru, tepatnya adalah 13 selongsong. Rinciannya ada 8 butir kaliber 5 mm, 3 butir kaliber 7 mm, dan 2 butir kaliber 9 mm. Temuan ini juga termasuk penting karena nantinya akan dilakukan uji laboratorium forensik. Karena sampai saat ini, pemirsa, pihak kepolisian masih terus mendalami apa jenis senjata yang digunakan, kemudian apakah ini senjata rakitan atau senjata pabrikan, berapa panjang laras dari senjata ini akan menjadi temuan yang akan terus didalami oleh pihak kepolisian untuk mengetahui termasuk siapa yang menjadi pelaku dari gugurnya 3 polisi di Provinsi Lampung. Dan penegasan yang juga disampaikan oleh Pangdam II Sriwijaya, pemirsa, bahwa maksud kami 2 oknum anggota TNI yang menyerahkan diri ini, mereka masih berstatus TNI aktif dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan terhadap keduanya di Denpom Lampung. Masih berstatus sebagai saksi, belum dilakukan tes urin terhadap 2 oknum anggota TNI yang menyerahkan diri ini, namun disampaikan oleh Pangdam bahwa keduanya dalam kondisi sehat dan bisa memberikan keterangan. Tadi juga sempat disampaikan, pemirsa, dalam konferensi pers ini bahwa dari pihak kepolisian selain telah melakukan olah TKP kemudian mendapatkan hasil otopsi, ini juga sudah terus melakukan koordinasi dengan TNI dalam joint investigation atau penyelidikan secara bersama-sama. Belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini. Kemudian seperti dijelaskan oleh Kapolda Lampung, bahwa kondisi di TKP atau tempat kejadian perkara judi sabung ayam ini, pemirsa, ini menjadi satu lokasi yang terpencil, hanya ada 1 rumah di lahan tersebut. Dan digambarkan oleh pihak polisi bahwa waktu tempuh dari pusat kota Waikanan ke lokasi ini hampir mencapai 4 jam. Kita lihat bersama juga dari visual bahwa kondisi jalan ini belum beraspal, ketika malam hari tidak ada lampu jalan untuk menerangi, sehingga ini masih didalami siapa sebetulnya pemilik dari gelanggang judi sabung ayam ini. Apakah ini melibatkan adanya oknum satuan tertentu, masih harus melalui penyelidikan lebih lanjut.
Pemirsa, Breaking News Metro TV akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pasca peristiwa penembakan yang menewaskan 3 anggota kepolisian dari Polsek Negara Batin, Lampung yang terjadi pada Senin lalu, saat ini kami tim Metro TV berhasil mencapai lokasi TKP yang berada di kawasan cukup terisolir dari pusat Lampung. Dari tempat kami melaporkan saat ini yang berada di kawasan Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Lampung, saat ini kami berada di lokasi yang merupakan TKP terjadinya peristiwa. Pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat bagaimana lokasi yang tersisa pasca peristiwa penembakan yang terjadi sejak Senin lalu. Tidak jauh dari tempat saya berdiri saat ini, pemirsa bisa dilihat ini merupakan bercak darah yang tertinggal dari salah satu korban, yakni Bribka Petrus Adrianto, yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Negara Batin yang ikut dalam giat untuk pemberantasan aktivitas judi sabung ayam yang terjadi di lokasi tempat saya melaporkan saat ini. Pemirsa, saya ajak Anda untuk sedikit lebih maju karena tidak jauh dari lokasi bercak ditemukannya darah dari almarhum Bribka Petrus Adrianto. Di belakang saya ini merupakan ada beberapa titik penemuan selongsong yang sebelumnya telah diamankan oleh pihak kepolisian. Tidak jauh dari lokasi penemuan darah, ini merupakan salah satu titik selongsong yang ditemukan, di mana selongsong ini kalau kami lihat jaraknya tidak terlalu jauh dari lokasi ditemukannya bercak dari Kapolsek Negara Batin, yakni Ibtu Lusianto. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana lokasi terjadinya tempat aktivitas judi sabung ayam. Kalau kita lihat di belakang saya saat ini, pemirsa, inilah merupakan bidang tanah kurang lebih berukuran 50 kali 50 meter persegi yang telah diamankan oleh pihak kepolisian dan terlihat telah dipasang polis line atau garis batas pengaman polisi. Dan pemirsa, sedikit kita lihat ke bagian depan. Kalau kita lihat saat ini, masih terdapat kepulan asap yang terlihat. Berada di sekelilingnya, kita lihat ada sejumlah bekas bongkaran bilah bambu, di mana ini merupakan tempat arena ataupun ring aktivitas sabung ayam yang biasanya terjadi di kawasan ini. Dan dari kawasan ini tadi telah dilakukan olah TKP dan proses sterilisasi sehingga untuk mengamankan barang bukti pasca terjadinya peristiwa penembakan yang menewaskan 3 anggota kepolisian dari Polsek Negara Batin. Tidak jauh di belakangnya, kalau kita lihat di belakang ujung sana, nanti saya akan mengajak Anda setelah ini untuk melihat lokasi ditemukannya bercak darah dari anggota yang lain, yakni ada anggota Bribda M. Galib Suryaganta. Ya pemirsa, setelah tadi kita melihat lokasi penemuan bercak darah dari 2 anggota kepolisian Polsek Negara Batin yang gugur pada peristiwa ini, dan setelah tadi kita melihat bidang tanah yang telah diamankan oleh tim sebagai lokasi tempat aktivitas sabung ayam di kampung ini, kami akan melihatkan kepada Anda kurang lebih berjarak sekitar 10 meter dari lokasi pertama. Di tempat inilah kami masih melihat adanya bercak darah yang tersisa dari salah satu anggota yang gugur, yakni ada dari Bribda M. Galib Suryaganta, di mana kami ulangi jarak penemuan bercak darah dari almarhum Bribda M. Galib Suryaganta, kami rasa jaraknya kurang lebih 10 meter dari lokasi penemuan bercak darah 2 rekan lainnya, yakni ada Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, dan Bribka Petrus Adrianto. Nah pemirsa, dari tempat inilah tidak cukup jauh, di mana kalau kami lihat berada di sebelah kiri saya ini ditemukanlah juga tempat penemuan 2 barang bukti, yakni ada 2 buah selongsong yang tidak cukup jauh berada dari lokasi bercak darah dari almarhum Bribda M. Galib Suryaganta. Dan sedikit kami akan lihatkan kepada Anda, ada beberapa kendaraan yang tertinggal dari masyarakat yang ikut menonton aktivitas judi sabung ayam. Ya pemirsa, di belakang saya saat ini di mana tengah dilakukan proses evakuasi ataupun pengamanan barang bukti dari sejumlah kendaraan, khususnya kendaraan roda 2 yang tertinggal
milik mereka yang ikut dalam aktivitas judi sabung ayam yang terjadi di tempat saya melaporkan saat ini. Tidak hanya kendaraan roda 2, namun bisa saya gambarkan dan berikan informasi kepada Anda bahwa terdapat sejumlah kendaraan roda 4 yang ikut dan masih tertinggal di sekitar lokasi lahan tempat aktivitas judi sabung ayam. Dan dari tempat inilah, kalau kita lihat tadi siang, pada Selasa siang, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika beserta dengan rombongan telah meninjau lokasi TKP dan melakukan proses olah TKP. Setidaknya kami ulangi kembali, ditemukanlah ataupun diamankan 12 selongsong peluru yang telah diamankan untuk dibawa ke Puslap 4 untuk dilakukan uji forensik. Dan saat ini proses pengamanan dari lahan yang digunakan sebagai tempat aktivitas judi sabung ayam ini terus dilakukan sterilisasi agar lokasi ini cukup aman dan tidak merusak barang bukti. Kalau kita lihat dari keterangan terakhir lewat press release Polda Lampung, di mana setidaknya pada aktivitas giat pengamanan aktivitas judi sabung ayam ada 17 anggota personel yang ikut melakukan gerebek tempat judi sabung ayam. Di mana kalau kita lihat pasca peristiwa ini 3 anggota kepolisian dari Polsek Negara Batin gugur dalam peristiwa ini, dan tentu kita sampai ini masih akan menantikan bagaimana update untuk proses pasca peristiwa penembakan ini. Kalau kita lihat juga di mana lokasi tempat saya melaporkan saat ini merupakan akses yang sangat minim ataupun cukup jauh dari lokasi pusat perkotaan Lampung, dan akses untuk kendaraan mencapai titik ini sangat terbatas. Dari kawasan Lampung, Insan Suwardi, Reksa Dewa, Metro TV. Pemirsa, demikianlah Breaking News Metro TV. Tetaplah bersama kami, informasi lainnya akan kami hadirkan dalam program-program kami lainnya. Mewakili rekan-rekan, saya Marcelina Tumundo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.